Legenda Putra Langit, gelombang tarian arwah di Gunung Goma. Mengenali kelemahan siluman Pukau, Jin Batu sedikit memoles penampilannya. Dan ketika Pukau terjebak, ia berubah kembali ke aslinya. Tak ada yang bisa dilakukannya kecuali menjerit. Entah bagaimana, tahu-tahu siluman Pukau sudah masuk ke dalam batu cadas di situ. Mereka menyusup melalui batu yang bercelah. Dengan gigi setajam yang tampak itu, Jin Batu siap menghancurkan Pukau bukan? Untung Pukau cepat menguasai dirinya. Ia benturkan kepalanya berkali-kali pada pihak lawan. Perlawanan sengit dari Pukau itu, untuk sementara cukup mengejutkan wanita mengerikan tersebut. Entah sampai kapan, namun, terdesak di dinding batu, Pukau jadi tak berkutik lagi. Jin Batu menghembuskan napas berbau memualkan kepada Pukau yang kelabakan. Tak disadarinya, hawa dari Jin Batu mulai melenakannya. Tubuhnya jadi seperti mengejang hingga tak mampu bermeditasi. Siluman Pukau melancarkan cakarnya, namun membabi buta. Heh, kemana perginya siluman Pukau? Ah, jangan-jangan ia terperangkap. Buru-buru Datuk Saji menelusuri bebatuan mencari jejak Pukau. Dia menghilang begitu saja, memang tak sembarangan empat jin itu. Ada gemesik cakar baja, pasti Pukau ada di dalam sana. Tapak kembar Datuk Saji yang bermuatan tenaga dalam mengarah ke titik sasaran. Siluman Pukau mulai kewalahan menghadapi serangan bertubi Jin Batu. Gempuran Datuk Saji yang menggempur tebing meringankan tekanan yang menghimpit siluman Pukau. Kesempatan ini dimanfaatkan betul-betul olehnya. Cerak, lalu ia segera mundur teratur. Lalu ia meloloskan diri lewat batu yang sudah berongga besar itu. Terima kasih Datuk Saji, kau telah menyelamatkan jiwaku. Dan bagaimana dengan Jin Batu? Ia mengamuk marah, perangkapnya terbongkar. Saat mereka menghambur, ada suara benturan logam. Celeng, celeng, syarat dendam oleh kematian anak-anaknya, Jenggala ingin membuat perhitungan dengan Datuk Pemuja Arwah langsung. Namun langkahnya terhenti oleh sosok di depannya. Jin Emas, hei, beraninya kau menghadangku di sini. Minggir. Dengan kungfu di atas siluman Pukau dan Sri Gunting, Jenggala langsung mengunci kedua tangan Jin Emas. Jenggala selanjutnya melontarkan Jin Langit mengawal dewa 2 kali berturut-turut. Pencabut nyawa. Oleh gerakan seperti itu, seharusnya Jin Emas tak berkutik lagi. Terpental masuk ke dalam gua, Jenggala tak berhenti mencecarnya. Kulumat kau makhluk aneh. Bagian tubuh Jin Emas yang terpisah-pisah itu menyatu kembali dalam waktu lama. Tubuh Jin Emas menyerpi, tetap saja Jenggala tak berhenti merangsek. Dis, prak, krak, Jenggala pasti ada di dalam, suara getarannya keras banget. Duar, prak, akhirnya Jenggala berhasil merobohkan Jin Emas ke lubang tembaga yang amat luas. Ku habisi, kulumat kau, sepertinya memang tak ada peluang lolos bagi Jin Emas. Kali ini Jin Emas benar-benar terpuruk. Datuk Saji dan siluman Pukau takjub melihat atraksi menarik ini. Tak kusangka Jenggala akan begitu mudah mengalahkan mereka. Ayah memang hebat, Datuk Saji tak perlu cemas. Jangankan mereka, Datuk Pemuja Arwah pun ingin ku hadapi sekarang. Tiba-tiba Jenggala merasa kepalanya sedikit sakit. Tiba-tiba serpihan emas kecil-kecil itu membentuk jin-jin lain yang utuh dalam ukuran lebih kecil. Memang, sebenarnya yang paling ditakuti dari kawanan jin itu adalah bahwa mereka sangat sulit dihancurkan serpihan mereka. Dalam waktu singkat, akan menyatu utuh kembali. Hahaha, hahaha, muncullah bayangan raksasa Jin Emas mengurung Jenggala. Datuk Saji, cepat bantu ayahku Datuk. Jangan gusar Pukau, ayahmu tak mudah dipecundangi nak. Ledakan energi yang dahsyat Jin Langit mengawal dewa dari Jenggala memporak-porandakan bayangan itu. Datuk benar, tak mudah menaklukkan Jenggala. Setelah meditasi 3 sirkulasi, kondisi Jenggala pulih. Mereka bisa menyatu kembali. Menyebalkan sekali. Lalu dengan cara apa aku bisa menuntaskan laga ini? Jin Emas menarikan tarian gaib ketika proses pembentukan kembali wujudnya berlangsung. Tak lama kemudian tampak Jin Emas dalam ribuan jumlahnya menyerbu seperti air bah. Bagus, bagus, ini bagus untuk menambah kekuatanku. Lintah lembah api. Jangan Jenggala, berbahaya. Peringatan itu sangat-sangat terlambat. Jin-jin itu segera menyerbu masuk ke raga Jenggala melalui 7 lubang inderanya.
Yang terjadi adalah kebalikan keinginan Jenggala, yaitu dengan segera Jenggala lah yang ditaklukkan. Hahaha, Jenggala, puluhan tahun aku memelihara mereka. Dan kini oleh kebaikan hatimu, mereka dapat tempat tinggal yang layak. Sebenarnya lah jin-jin itu di bawah kendali jin emas. Kau tak boleh membunuh Jenggala sebab ia membawa titah raja. Jenggala, titah raja, teriakan lantang itu datang dari seseorang di belakang jin emas. Jenggala adalah anak emas Baginda Zof. Beranikah kau bertanggung jawab atas kematiannya? Sungguh beruntung kau Jenggala, tak jadi santapan anak buahku. Dengan meditasi gaib, Datuk Pemuja Arwah mengusir jin emas CS. Setelah ia bersih, barulah Jenggala sadarkan diri. Hampir saja kau musnah sia-sia Jenggala. Kau masih saja mengejekku. Keterlaluan, kembalikan putriku Sri Gunting. Boleh, boleh. Mari jajal dulu kekuatanku. Sekalian aku yang sudah lama tak berlatih ini melemaskan otot-ototku. Sekalipun Datuk Pemuja Arwah cuma adik seperguruan Datuk Saji. Kita lihat dulu Ki Manggalar versus Jabrik Wanara. Lapuk arwah Jabrik. Sungguh jahat ilmu gaib Jabrik Wanara dalam sekejap lengan Ki Manggalar menciut. Ayah, aduh, nyeri sekali seluruh tanganku. Ilmu gaibnya, dalam keterkejutannya, Ki Manggalar bersikap tenang. Ia melemparkan kakinya ke kaki Kamarastra. Alam menarikan bintang selatan. Jurus handal ini membalikkan ilmu gaib Jabrik Wanara pada Kamarastra sendiri. Malang bagi Kamarastra, sebab kakinya sendiri menciut. Nekat sekali patwa ini. Dengan cara paksa Manggalar meminta kembali bagian kakinya yang tadi terhirup oleh Kamarastra. Apakah sesungguhnya yang sedang terjadi ini? Manggalar bukan nama kosong, tak pernah terbayangkan dia membalikkan jurus sendiri. Sungguh beruntung reaksiku secepat tadi. Tanganku utuh kembali, aku sama sekali tak boleh lengah. Ledakan demi ledakan energi itu mengundang perhatian harimau uban dan bocah petir. Astaga, kau ada di sini rupanya. Nada tak enak itu menyinggung perasaan Cadas Arang. Oh iya, tak ada guru di sini. Aku harus hati-hati bicara. Masih ingat dia dik, tuan muda, sesepuh. Jangan berselisih lagi. Hentikanlah. Diam kau, tuan. Tuan Kamarastra telah ditaklukkan oleh roh Jabrik Wanara. Apa yang dilakukannya, dia tak menyadarinya. Itu juga bukan keinginannya, tapi keinginan penakluknya. Dirasuki Jabrik Wanara, roh Jabrik itu jahatnya jahat. Ini tugasku untuk menghalaunya. Menyingkirlah, hahaha, aku ini Kamarastra dan Kamarastra adalah aku. Kami sudah padu, takkan ada yang bisa memisahkan kami tahu. Hahaha, tidak juga si tua Manggalar. Atau kau yang sudah jenuh bernyawa. Samara dan Candaka berpandang-pandangan dipenuhi kebingungan. Kungfuku tinggal setengahnya. Andai berhasil kuhirup miliknya seluruhnya, aku akan utuh kembali. Mari, kusempurnakan kungfumu di dalam tubuhku. Aku tahu aku tak sepenuhnya yakin bisa menaklukkannya, tapi jelas-jelas aku tak mampu berdiam diri berpangku tangan membiarkan kejahatan merajalela. Manggalar mengeraskan hati berjalan melangkah menuju titik formasi 7 bintang. Seumur hidupku belum pernah ku ketahui kedalaman kemampuan ayahku. Ini kesempatan terbaikku. Loh, kenapa mereka kok berlaga? Tak lagi menghiraukan keselamatan nyawanya, hanya mengingat itu adalah tugasnya. Manggalar merangsek. Kamarastra merapal cakar hitamnya menyambut Manggalar. Namun cakar itu menabrak bayangan semu. Lincah sekali gerak tubuhnya, itu yang kurasa ilmu galuk, raib gaib. Kamarastra yang amat berhati-hati, kini sempat mengelak dari tonjokan dahsyat Ki Manggalar. Ketika cakar hitam akan beraksi, tahu-tahu Ki Manggalar sudah ada di belakangnya. Dis, hampir saja Ki Manggalar tersentuh cakar yang kedua itu. Sebaliknya, tendangan Ki Manggalar telak tiba di punggung Kamarastra. Kamarastra terbang dalam jeritannya yang pilu. Wow, ayah, sedangkan Candaka dan Samara terus saja bengong. Wah, hebat sekali, Ki Manggalar berada di atas angin. Ketika Kamarastra memantapkan berdirinya, Ki Manggalar tinggal bayangan belaka. Jurus kuno, membokong dari belakang. Ketika Kamarastra berbalik ke belakang, Manggalar malah sudah di depannya. Perkiraannya meleset, pinggangnya dan wajahnya jadi sasaran yang teramat mudah.
Belum lagi Kamarastra melaraskan posisinya, pukulan Manggalar yang selanjutnya sudah tiba. Pukulan Manggalar yang terakhir kemudian menerbangkan Kamarastra keluar dari ruangannya. Mohon pengampunan Ki Manggalar, pengampunan katamu, siapapun berharap bisa membasmi Jabrik Wanara. Tapi dia kan putra sulung Pangeran Cahaya Barat. Kami pengasuhnya, wajib melindunginya. Maafkan kelancangan kami sesepuh. Saat Manggalar tiba di halaman luar, Kamarastra telah tegap menantinya. Aku tahu kekuatan Jabrik Wanara hampir tak tertandingi di rimba persilatan ini. Istana Zouta pernah dihebohkannya setelah ia menaklukkan seluruh barisan depan pengawal utama Zof. Aku tahu, tapi dia belum bekerja sepenuhnya, akulah yang seharus semakin waspada. Sebenarnya kekuatan Jabrik Wanara sendiri belum sepenuhnya utuh. Namun nama besarnya sebagai tokoh hitam sudah terlebih dulu melemparkan gertaknya. Gerakan tubuhnya istimewa, aku mengalami kesulitan menahankan gempurannya. Aku harus bagaimana? Tiba-tiba ia berdiam diri. Aku harus curiga. Sebelum ia menemukan jalan keluar, gempuran pertama harus kulepas. Tuan muda, hati-hati, angin beliung. Tubuh Kamarastra berputar-putar deras sehingga membatalkan gempuran coba-coba Ki Manggalar. Manggalar terus mencoba menembusnya dari berbagai arah, namun hawa pelindung Jabrik memang sudah tersohor. Untuk tahu pasti posisi Manggalar, telingalah yang harus kuandalkan. Buku sendi telapak kakinya, energi pusarannya terlalu kokoh. Perkiraan Ki Manggalar benar, kekuatan Kamarastra ada pada buku sendi telapak kakinya. Yang menggempurku pasti kaki aslinya. Tepat ketika Manggalar berdiri agak condong, Kamarastra memasukkan serangannya. Hingga Manggalar berhasil menghindari amat sekejap sebelum gempuran Kamarastra menghancurkannya. Tapi, Kamarastra lagi-lagi harus terpuruk dalam keterkejutannya. Apa yang bisa diperbuat oleh Kamarastra yang baik hati itu, bila ia tanpa maunya sendiri dikuasai roh jahat? Kamarastra berbalik dan mengunci simpul di perut bawah Manggalar. Keteledoran sesaat mencelakakan Manggalar sendiri. Lapuk nadi Jabrik, segera ia mengirimkan jarinya yang bermuatan energi itu ke Kamarastra. Dan tangan sebelahnya mengunci cakar. Yang harus kulakukan hanyalah, semua yang hadir terdiam tanpa sepatah kata pun. Kedua lawan itu sedang dalam detik saling bertahan. Kamarastra sendiri tak mampu menghirup udara untuk pernapasannya. Berhenti, Candaka dan Samara melihat gelagat tak baik, segera berlari menyusul. Pisahkan mereka sebisa mungkin. Cadas Arang terpental oleh hawa pelindung keduanya yang sedang berlaga. Demikian pula kedua pengasuh pribadi Kamarastra. Bukan jalan keluar yang baik bila keduanya harus tewas. Mereka punya niat dan tujuan yang sama terhadap kejahatan. Alangkah indahnya bila berhasil mempertemukan keduanya. Dengarkan dulu kata-kataku. Sesepuh dan tuan muda, bukankah tuan berdua mempunyai tujuan mulia yang sama? Tuan-tuan bukanlah musuh satu bagi yang lain. Kalau sampai Tuan Raja Wali berubah jadi insan gaib, bukankah itu kesedihan bagi sang kakak Kamarastra dan bencana bagi Ki Manggalar? Ucapan penuh rasa ingin damai itu mengena di hati keduanya. Kurasakan perlawanan mereka menurun. Demi tujuan akhir yang mulia, Tuan berdua mulailah berpikir jernih. Mungkin memang lebih baik berhenti dulu. Daripada jakunku rusak, berangsur-angsur Kamarastra mengembalikan energi yang dipaksa serap dari Ki Manggalar. Ia telah rela mengembalikan energiku, aku harus berbuat sama. Akhirnya cengkram Manggalar pun mengendur. Keduanya berhenti dari laga dan dari nafsu untuk menghabisi. Samara memuji tindakan Candaka. Ayah, dua pasang mata ini berbicara banyak pada hati masing-masing. Kepul debu belum lagi menghilang, dan panas hati belum lagi reda. Belum pernah lapuk andalanku gagal. Si tua ini benar-benar jempolan. Sungguh terasa mengganjal bagiku. Serba belum tuntas, untuk mengalahkannya kelak, bukan hal mudah. Kita selamatkan dulu Raja Wali, urusan kita bisa menunggu. Benar, menyelamatkan Raja Wali, mencegahnya berubah itu perlu. Setelah semuanya beres, kau takkan bisa tersenyum lagi. Maafkan kelancangan kami sesepuh. Maafkanlah, aku memahami sepenuhnya maksud kalian. Kami mohon, sudilah kiranya sesepuh membebaskan tuan kedua yang kini disekap. Yah, kalau kita bisa mengatasi Datuk Saji, Tuan Raja Wali pasti terselamatkan pula. Hanya Datuk Saji yang mampu mencabut paku hati 1000 sukmanya. Tanpa dicabut sihirnya, Tuanku Raja Wali pasti lumpuh.
Rasanya mereka baru akan mencabut bila proses insan gaib dimulai. Jadi kita harus mengetahui harinya secara tepat sesepuh. Yah, dan sungguh sulit menembus keamanan istana yang ketat itu. Itu soal kecil, sobat-sobatku, serahkan saja sepenuhnya padaku. Kami atas nama rakyat Benteng Barat berterima kasih pada sesepuh. Seumur hidup kami takkan lupa. Bangkit, bangkitlah, terimalah ucapan terima kasih dan penghargaan kami sesepuh. Baik, aku pun hanya melaksanakan tugas yang kau emban. Berhasil tidaknya, ku serahkan pada sang pengatur peristiwa. Gunung Goma, 4 jin mengawal dewa. Jurus ini dilontarkan oleh Jenggala untuk mengantisipasi ejekan Datuk Pemuja Arwah. Ketika Datuk Pemuja Arwah menarikan kedua tangannya, muncullah gelombang energi yang sangat panas. Gelombang tarian arwah, bukan cuma menghapuskan energiku, ia juga mengunci sarafku. Enyaa, Jenggala kewalahan hingga kakinya menyentuh tebing. Hahaha, penuhnya kegembiraan, Datuk Arwah mengumpulkan kembali anak buahnya. Umbul-umbul sejuta sukmanya luar biasa. Dalam hatinya Jenggala amat kagum pada Datuk Pemuja Arwah. Ilmu magismu memang canggih, tapi kungfumu belum tentu. Hihihi, kau masih penasaran dengan kungfuku? Baik, ku puaskan kau dengan kekalahan yang memalukan. Api salju mendera, lidah api salju berwarna kebiru-biruan berbau aneh. Dia sudah menguasai api salju mendera. Itu tandingan ilmuku, riak darah sakti. Kedua ilmu itu murni milik kami berdua. Dia menginginkan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Supaya dia benar-benar puas, akan kuberi satu jurus yang menyelesaikan laga kami. Siluman Pukau ternganga menyaksikan rencana Datuk Pemuja Arwah. Pemindahan sukma versus gelombang tarian arwah. Energi dinginnya merasuk lewat lenganku hingga ke seluruh tubuhku. Beruak, Jenggala terpental menabrak dinding tebing tanpa ampun. Pada saat dingin mencengkeram seluruh tubuhnya, Jenggala melayang turun sambil meditasi. Dia tak banyak berbeda dari Datuk Saji. Datuk Pemuja Arwah berdiri tersenyum menanti Jenggala. Di atas langit masih ada langit, di atas kepandaian sama pula salut. Kungfumu lumayan, patut kau jadi anak emas Raja Zof. Bagaimana dengan putriku? Jangan keburu marah, tunggu dulu. Beberapa bayangan muncul ketika kedua tapaknya dikatupkan dan berbunyi nyaring. Mereka semuanya kembali pada bentuk aslinya. Sri Gunting dan Gajah Amuk pun mereka bawa. Kembalikan pada mereka, mereka bukan lawan. Hahaha, maafkan kelancangan kami. Putriku, perlahan sekali Sri Gunting mulai siuman. Setelah memeriksa putrinya sebentar, barulah hatinya lega seutuhnya. Ayah, tangisan Sri Gunting meledak dalam pelukan ayahnya. Tangisan ini mengingatkannya pada tangis manja Sri Gunting semasa kanak-kanak. Sudahlah, sudah. Semua ini gara-gara keteledoranku anakku. Kau tak apa-apa Gajah Amuk. Bacakan titah Raja Jenggala. Berdirilah di samping ayah Sri Gunting. Ya ayah, terimalah titah Raja Datuk Pemuja Arwah. Keempat jin itu gentar dengan sikap Jenggala dan buru-buru menghilang. Raja bertitah, Datuk Pemuja Arwah agar mematuhi Datuk Saji dalam membantu kelancaran perwujudan insan gaib terhadap Raja Wali. Sekian. Aku siap, lancang, dia menjadikanku budaknya. Aku harus bersabar, sebab ini saatnya aku membalas kebaikan kerajaan padaku. Adik, kaulah yang ahli dalam hal ini. Aku sungguh membutuhkan bantuanmu. Aku menjunjung tinggi titah raja. Kurasa keempat anak buahmu itu sangat layak untuk melindungi Raja Wali pada saatnya nanti. Kurasa tidak, sebab anak buahku tak berwujud manusia secara utuh. Mereka hanya bisa tinggal di gunung ini. Jelas tak mungkin memboyong mereka ke kerajaan. Ya, sudahlah. Kurasa takkan ada yang berani mengganggu kalau kita semua bekerja sama dengan baik. Aku akan mengundurkan diri dari keramaian dulu untuk beberapa saat sebelum proses perubahan dimulai. Istana Zouta. Sudah 4 hari lamanya Manggalar bersembunyi di Istana Zouta. Ia menunggu saat tepat. Sepanjang hari sang baginda cuma bersenang-senang saja. Apakah negeri ini tak akan jatuh kalau rajanya begini terus? Makan, minum, bersenang-senang.
Negeri ini akan ambruk dengan kebiasaan raja yang tak terpuji ini. Semenjak mengalahkan Jabrik Wanara, Zof makin jumawa saja. Tak jarang Ayu Pualam Wungu menyimpan kedongkolan dalam hatinya. Sebagai pelipur lara, ia melarikan dirinya pada minuman yang memabukkan. Sujud Baginda, Datuk Saji mohon menghadap. Oh, urusan Datuk pemuja arwah, insan gaib. Kalian pergi dulu, penantianku selama 4 hari tak sia-sia rupanya. Baginda, Datuk pemuja arwah telah mendengar titah Baginda dan mematuhinya. Yang ditetapkan adalah pukul 23 hingga 1 tanggal 15 nanti. Saat itu adalah saat rembulan menjadi sangat gelap. Merupakan titik pusat hawa gelap sehingga sangat cocok untuk penembusan perubahan Raja Wali ke insan gaib. Ku mohon Baginda sudi menyerahkan 10 buah azimat macan. Untuk apa? Untuk membelenggu 3 arwah 7 sukma Raja Wali. Gelombang getaran hawa gaib yang terpancar ke 4 penjuru untuk menumpas pasukan pembangkang. Semua benda ini tak lain adalah lambang kunci kekuasaan. Simbol kekuasaan sebagai panglima pasukan tertinggi. Tiap benda terdiri dari 2 bagian yang bila terpegang keduanya, barulah tak diragukan kekuasaannya sebagai panglima pasukan tertinggi. Sungguh penasaran aku mau melihat perubahan wujudnya. Sebenarnya tuanku tak berada di sana nanti, sebab para jin anak buah Datuk pemuja arwah sangat gentar akan hawa seorang raja. Mungkin suasana akan tak bisa terkendalikan. Sayang sekali, tak mengapa Baginda, yang terpenting keinginan Baginda terlaksana. Aku mohon pamit untuk mengambil 10 azimat itu. Tinggal 7 hari lagi. Heran, dayang ini segera berlalu dengan selesainya pembicaraan tadi. Tapi semua ini terpantau oleh Manggalar. Aku curiga, dia bukan dayang biasa. Mudah-mudahan ia tak mengacau rencanaku. Wisma Raya, kita tengok kesehatan Racana. Aku tak usah macam-macam. Kau sendiri masih terlalu lemah. Bagaimana dengan Raja Wali Nek? Jangan bangkit dulu, cederamu tak ringan. Ku dengar proses perubahan wujud dilaksanakan tanggal 15 bulan ini. Aku harus menolongnya Nek. Kau tak usah macam-macam. Kau sendiri masih terlalu lemah. Lebih baik aku mati daripada tak mampu menolongnya. Aduh kau ini, bagaimana bisa cucuku yang sombong ini bertekuk lutut seperti ini? Akan kuusahakan keselamatannya agar kalian bisa nikah. Nanti kita akan memohon permisi dan pengampunan dari Raja Pangkon Bewana. Kuserahkan saja pada nenek ya. Sungguh sulit memenuhi permintaan cucuku ini. Di situ ada 2 datuk yang teramat sakti. Ya, coba kulihat saja. Beristirahatlah, tenangkan hatimu. Nenek sungguh nenek terbaik sejagat. Tak terbilang banyaknya kereta yang mondar-mandir di Gunung Goma hari itu. Untuk apa air sebanyak itu? Jangan sampai rahasia kita terbongkar loh. Malam purnama, langit cerah disiram cahaya rembulan. 2 buah meja persembahan dengan 2 ukuran yang berbeda. Di tengahnya, kolam hunian Kuraga yang dulu dikeringkan kini dipenuhi dengan air raksa. Tempat di mana Raja Wali ini akan mengalami perubahan sebagai insan gaib ini terasa sangat magis. Apa yang akan terjadi pada tanggal 15 ini, malam pukul 23 hingga 1 di tempat ini. Selanjutnya di Legenda Putra Langit 40. Insan Gaib Raja Wali. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe-nya.